Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Baik. Perkenalkan, saya Bu Erin Komalasari. Kali ini kita akan bahas pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD, bab hobi yang menjadi prestasi dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan informasi yang ada di dalamnya. Yang kedua, dengan membaca bersama guru, siswa dapat membacakan kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, Bu Erin membawakan buku yang sangat menarik. Gambar apa ini anak-anak? Laut dan perahu. Judulnya adalah Arun Membaca Laut. Kira-kira apa isi ceritanya? Tentang seorang anak yang nama Arun yang terbiasa hidup di laut, memahami, menyaksikan, dan mengetahui tentang laut. Iya, buku ini ditulis oleh Tuti Adayati dengan ilustrator Inner Child. Buku ini berjenjang B2, diterbitkan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Bu Erin siap membacakan untuk anak-anak hebat. Anak-anak harus menyimak sampai selesai agar anak-anak dapat mengambil hikmah dari cerita yang Bu Erin bacakan. Kita mulai ya. Hap hore, Arun tiba di daratan. Dia ingin berlari-larian sambil menunggu bapak menyiapkan perbekalan. Arun berlari sampai ke hilir sungai. Arun ingin tahu sedang apa mereka. Apa yang kakak itu pegang? Apakah itu buku? Arun ingin mendekat, tetapi Arun malu. Anak-anak tertawa saat seorang kakak membacakan cerita dari buku. Ceritanya memang seru, tentang kepiting yang tersandung batu. Aduh, Arun makin ingin mendekat. Arun memberanikan diri, mendekati anak-anak dan kakak yang sedang bercerita. Loh, tapi kenapa kakak itu berhenti? Ia menutup bukunya. Lalu satu persatu mereka pergi. Seorang anak mendekat. Katanya Arun terlambat. Arun diberitahu, tadi adalah kegiatan baca keliling. Kakak yang membacakan buku akan datang lagi pekan depan. Siapapun boleh ikut. Arun ingin datang ke kegiatan baca keliling pekan depan, akan tetapi bapak sudah selesai menyiapkan perbekalan. Mereka akan mulai mengembara lagi di lautan. Mendadak perut Arun terasa sakit. Emak langsung panik. Bapak membatalkan keberangkatan, meminta keluarga suku laut lainnya berangkat dahulu. Kata bapak, tidak apa-apa memisahkan diri. Mereka menunggu Arun sehat lagi. Arun masih mengadu sampai tampak lemas. Emak dan bapak makin cemas. Di ujung pasar ada dokter. Bapak berbisik, "Apa? Dokter?" Arun segera turun. Sakit di perut Arun langsung sembuh. Bapak menyiapkan sampan. Emak bersiap mengayuh. Luhi, adik Arun, ingin mengajaknya bermain. Arun gagal. Dia berpikir lagi.
Apa yang bisa menunda mereka pergi? Arun sembunyi di belakang kedai. Arun yakin akan berhasil. Mereka pasti bakal pergi. Akan tetapi, Bapak sangat pandai. Bapak menemukan Arun semudah mendapatkan ikan. Aku tidak mau pergi. Arun tak punya cara lain. Dia pun mengaku ingin datang ke kegiatan baca keliling. Namun sayangnya, Bapak tak bisa menunda pergi ke laut lagi. Bapak mengayuh sampan di depan terbentang lautan. Arun diam di buritan, memandang pulau yang makin menjauh. Keinginan ikut kegiatan baca keliling gagal. Biasanya Arun senang membantu Bapak mengayuh sampan. Serasa dirinya penguasa lautan. Akan tetapi sekarang semangat Arun melayang. Arun melihat di dekatnya ikan-ikan berenang. Luhi memberikan serampang. Arun menggeleng, membiarkan ikan-ikan itu menghilang. Bapak menunjuk gugusan bintang. Arun tahu mereka menuju ke arah timur. Luhi menunjuk bintang paling terang. Arun menceritakan itu bintang yang memandu orang-orang menuju utara. Di ayun gelombang, Arun akhirnya tertidur dengan tenang. Angin kemarau dari timur telah datang, membawa ikan berlimpah di tengah lautan, ikan tumpah ruah. Kini Arun tahu, musim memanen ikan telah tiba. Ikan-ikan menunggu mereka. Bersulu pun dimulai. Arun memegang serampang, membidik ikan yang akan ditangkap. Seret! Tombakan Arun gagal. Wus! Sekali tombak, Bapak dapat 2 ikan. Makin siang, ember emak makin penuh ikan. Arun enggan istirahat. Ikan-ikan seperti ingin terlihat. Bapak menyimpan lampu petromak di buritan. Ikan-ikan berkumpul di bawah cahaya tanpa segan. Arun sampai bingung, ikan mana yang dia inginkan. Ember emas sudah penuh ikan semuanya. Bersulu siang atau malam sama serunya. Arun dan Luhi makan ikan sepuasnya. Kegiatan baca keliling terlupakan karena bersulu sangat menyenangkan. Sampan Arun mendekati sampan lain. Sampan Paman Pasae tidak banyak tangkapan. Arun memberikan ikan sebagian. Jika kurang, masih banyak ikan di lautan. Ikan untuk makan sudah tersedia. Bapak ingin menjual sisanya. Bapak memutar sampan, menghitung arah menuju daratan. Arun langsung bersorak, "Baca keliling, aku datang!" Namun, itu bukan daratan yang Arun inginkan. Biarpun dermaganya lebih besar, biarpun orang-orangnya lebih ramai, Arun tahu ikan harus segar saat dijual. Jadi, Bapak memilih daratan yang lebih dekat. Bapak dan Emak membawa ikan ke pelelangan. Emak meminta Arun menjaga Luhi. Arun dan Luhi pergi berjalan-jalan. Mereka terbiasa di lautan, tetapi melihat daratan selalu mengasyikan. Arun dan Luhi sedang melihat-lihat mainan. Beberapa anak berlari melewati mereka.
Anak-anak itu berlari menuju rumah di atas bukit. Luhi melihat seorang anak membawa bola. Luhi ikut berlari mengejar mereka. Luhi, tunggu! Teriak Arun. Tempat apa itu? Apakah itu toko mainan? Arun bertanya-tanya saat melihat banyak anak di sana. Anak-anak itu ada yang bermain, ada juga yang memegang sesuatu. Sesuatu. Mereka sedang memegang buku. Rumah itu bukan toko mainan. Arun mendekat dengan hati berdebar. Seorang kakak keluar. Baca cerita akan dimulai, katanya. Ia juga mengajak Arun dan Luhi masuk bersamanya. Arun terpana melihat buku-buku di sana. Buku di sana banyak sekali beraneka warna. Arun boleh membuka buku yang mana saja. Arun senang sekali mendengarkan kakak itu membacakan cerita. Wow, ternyata impian Arun terwujud meskipun Arun sering berada di lautan. Dari cerita ini siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bu, bersuluh itu apa? Bersuluh itu adalah menangkap ikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Bu, serampang itu apa? Serampang adalah tombak untuk menangkap ikan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Iya. Jadi cerita ini memberikan pengalaman apa untuk Arun? Membaca dapat ilmu yang bermanfaat. Iya, pesan moral apa yang bisa diambil dari cerita ini? Jika kita berusaha membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan. Iya. Bagaimana ceritanya? Sangat bagus. Apa bagian favorit kalian? Iya, coba siapa yang bisa menceritakan kembali isi ceritanya? Iya, silakan. Arun terbiasa hidup di laut. Saat Bapak menyiapkan perbekalan, Arun ingin ikut ke daratan. Arun ingin ikut kegiatan membaca keliling. Arun membuat taktik supaya Bapak menunda pergi, namun gagal. Keluarga Arun harus segera pergi ke laut lagi. Hingga akhirnya Bapak dan Emak menuju ke daratan kembali, dan Arun bisa mengikuti kegiatan membaca keliling dengan sangat senang. Iya, bagus sekali. Demikian cerita yang telah Bu Erin bacakan. Semoga pesan moralnya bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.